Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet bi Malang bil maddah al-lughatul arabiyyah ma'al ustazah Siti Muhafidah. Thayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Syukran. Thayyib. Ayuhat talamid, Sobahul khair, kaifa halukum hadzal yaum? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dan selalu semangat belajarnya. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang al-fi'lu sulasi mujarrad, yaitu tentang fi'il sulasi mujarrad. Nah ya, sebelum masuk ke materinya, Bubit akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengetahui makna dari fi'il sulasi mujarrad ya. Yang kedua, mengetahui kaidah dari fi'il sulasi mujarrad, dan yang ketiga, mampu menyebutkan fi'il sulasi mujarrad dalam bentuk kalimat yang lain. Gitu ya anak-anak. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Thayyib, anak-anak, sekarang kita mulai pembahasan tentang pengertian dari fi'il sulasi mujarrad. Jadi, pengertian dari fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf asal dan tanpa ada huruf tambahan ya. Nah, ada 6 macam pola atau wazan yang termasuk kategori dari fi'il sulasi mujarrad. Nantinya perbedaan setiap wazan tersebut dilihat dari harokat ain pada wazan tersebut. Maksudnya ain itu huruf ainnya, harokat pada huruf ainnya di kata fa'ala ya. Artinya setiap kata yang hurufnya seimbang dengan pola tersebut, maka kata tersebut termasuk dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, jadi fi'il sulasi mujarrad ini adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf ya, tanpa ada tambahan yang lain, 3 huruf hijaiyah. Nah, kemudian nantinya fi'il sulasi mujarrad ini terdapat 6 macam pola atau wazan yang perbedaannya nanti dilihat dari harokat huruf ainnya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah cara untuk memahami 6 wazan atau 6 pola pada fi'il sulasi mujarrad. Yang pertama, apabila ain pada fi'il madhi berharokat fathah, maka ain pada fi'il mudhari'nya berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Jadi gini, pola asalnya adalah kata fa'ala. Nah, kata fa'ala ini ainnya bisa dilihat, ainnya ini adalah berharokat fathah. Maka di fi'il mudhari'nya dia bisa berubah menjadi yaf'alu ya. Kemudian bisa juga berubah menjadi yaf'ilu. Dan yang ketiga bisa berubah menjadi yaf'ulu. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi cirinya ketika ainnya ini berharokat fathah, maka di fi'il mudhari'nya bisa berubah menjadi yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Jadi ainnya bisa berharokat fathah, kasroh, atau dhammah, gitu ya. Dan cara yang kedua, apabila ain pada fi'il madhi berharokat kasroh, maka
ain pada fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau kasroh. Polanya seperti ini. Ketika huruf asalnya ini dibaca fa'ila, ainnya berharokat kasroh ya. Di fi'il mudhari'nya dia bisa berubah menjadi yaf'alu dan yaf'ilu. Yaf'alu dan yaf'ilu itu apabila di fi'il madinya ainnya berharokat kasroh. Dan yang ketiga, apabila ain pada fi'il madinya berharokat dhammah, maka ain pada fi'il mudhari'nya harus berharokat dhammah juga. Polanya fa'ula menjadi yaf'ulu, fa'ula menjadi yaf'ulu ya. Ainnya sama-sama berharokat dhammah. Apabila di fi'il madinya ainnya berharokat dhammah, maka di fi'il mudhari'nya ainnya juga harus berharokat dhammah. Gitu ya. Ini adalah cara untuk memahami 6 wazan tersebut. Jadi ketika ainnya berharokat fathah, maka di fi'il mudhari'nya dia bisa berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Ketika di fi'il madinya ainnya berharokat kasroh, maka di fi'il mudhari'nya ainnya berharokat fathah dan kasroh. Dan ketika ainnya ini berharokat dhammah, maka di fi'il mudhari'nya ainnya berharokat dhammah juga. Itu ya, itu adalah cara untuk memahami 6 wazan pada fi'il sulasi mujarrad. Nah, ini adalah bagan untuk memudahkan menghafalkan fi'il sulasi mujarrad. Jadi kalian lihat gambar yang berwarna kuning tersebut ya. Yang pertama fa'ala, fa'ala yang berwarna biru. Yang berwarna biru fa'ala, fa'ala panahnya ada 3. Dia bisa berubah menjadi yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu ya. Itu adalah pola wazan yang pertama ya. Tadi adalah cara memahami wazan fi'il sulasi mujarrad yang pertama. Jadi kata fa'ala, jika kata dasarnya fa'ala, huruf tengahnya atau ainnya ini berharokat fathah, maka dia bisa berubah menjadi 3 kata. Yang pertama yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Kemudian yang berwarna merah, dia ainnya berharokat kasroh, fa'ila, panahnya ada 2, ke yaf'alu dan yaf'ilu ya. Ketika dia ainnya berharokat dhammah, maka di fi'il mudhari'nya berubah menjadi yaf'ulu. Itu ya anak-anak, insya Allah paham ya. Jadi, bila diperhatikan secara seksama dari ke-6 pola di atas, yang membedakan antara pola satu dengan pola yang lainnya adalah terletak pada harokat ainnya. Adapun harokat selain huruf lain itu semuanya sama ya. Apabila ada kata yang jumlah huruf dan harokatnya sama dengan pola di atas, maka kata tersebut termasuk dari fi'il sulasi mujarrad. Kira-kira paham ya? Insya Allah paham ya? Nah, ini adalah contoh fi'il sulasi mujarrad yang sebanding atau sama dengan polanya 6 wazan tersebut ya. Ini adalah kata-kata yang lain. Yang pertama, wazan yang pertama fa'ala yaf'alu. Di kata-kata di kalimat yang lain atau kata yang lain itu ada fataha yaftahu. Kalian lihat di fi'il madinya fa'ala, fataha, sama kan harokatnya dan hurufnya pun sama ada 3. Nah, ini adalah termasuk kata yang lain yang sama dengan wazan yang pertama atau pola yang pertama. Dan pola yang kedua ada fa'ala yaf'ilu. Di kata yang lain itu ada jalasa yajlisu. Nah, jalasa yajlisu ini polanya sama dengan fa'ala yaf'ilu. Dan wazan yang ketiga atau pola yang ketiga fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kata yang sama dengan pola tersebut adalah dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu
ya, sama ya. Kemudian wazan yang keempat ada fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Di kata yang lain yang sama polanya yaitu alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ya, sama ya. Dan wazan yang kelima ada fa'ila yaf'ilu. Kata yang sama dengan pola tersebut adalah hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Dan wazan yang terakhir ada yaf'ula yaf'ulu. Yaf'ula yaf'ulu. Kata yang sama dengan wazan tersebut adalah karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Itu ya anak-anak. Ada kata-kata lain yang sama dengan wazan-wazan tersebut. Jadi gimana caranya ketika nanti kalian bertemu dengan fi'il madhi, kemudian disuruh merubah ke fi'il mudhari, kalian cukup menghafal 6 wazan tersebut ya. 6 wazan tersebut harus kalian hafalkan. Ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu tentang fi'il sulasi mujarrad adalah bahwasanya fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja yang dalam bahasa Arabnya terdiri dari 3 huruf asal dan tanpa ada huruf tambahan. Kemudian fi'il sulasi mujarrad ini terdapat 6 macam pola atau wazan yang termasuk dari kategori fi'il sulasi mujarrad. Nah, perbedaan 6 wazan tersebut dapat dilihat dari harokat pada ainnya ya, terdapat pada harokat huruf keduanya. Keenam wazannya adalah fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Thayyib, ayyuhat talamid, aktafi dirasatana al-yawm. Syukran katsir ala husni ihtimamikum. Ilal liqa fi furshatil atiyah insyaallah. Al-an haya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.